Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman walhiqna bi'ibadikas shalihin. Habis sanadil muttasil ilal muallif rahimahullah ta'ala baca Fatihah al-Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi khususan ila Allahumma shfi mardah Allahumma shfi mardana ya Rabb Allahumma rfa'na qala wa wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babun, bab yang menerangkan tentang iqtisad tentang sederhana fil ibadah, dalam beribadah. Jadi ibadah jangan banyak-banyak. Maksudnya gimana, Bang? Jangan berlebihan. Ada orang memang saking rajinnya ibadah. Ini beda ya, ini untuk orang-orang yang normal people, bukan orang-orang yang level wali. Level wali beda sholatnya emang. Kalau orang-orang kayak kita nih, yang badannya belum terbiasa ibadah banyak-banyak, ya udah dah ibadah yang fardu, yang sunnah udah cukup. Sholat duha 8 ya udah 8 misalnya. Sholat witir 11 nggak sanggup ya udah 3 gitu. Baca Quran sehari 15 juz nggak sanggup ya udah 1 juz. Namanya iqtisad. Salat tahajud nggak sanggup 8 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat, ya udah 2 rakaat. Buat orang yang kayak kita, yang kalau kelebihan dikit sakit. Kalau Allah Ta'ala, tapi jangan kurang juga. Iqtisad ini tengah-tengah. Nggak sholat ya, nggak sedekah ya, nggak puasa sama ya, itu namanya kurang. Itu nggak ikhtisad. Ikhtisad itu tengah-tengah, ambil jalur tengah. Ada sholat duha 8 rakaat, ada 12 rakaat, ya udah ambil yang 4 dah, yang tengah-tengah buat yang belum biasa. Nah, witir ada 11, ada 5, ada 9, ada 7, ya udah ngambil yang 3 dah. Kalau kelebihan ya besoknya sakit, nggak sanggup lagi ibadah, maka tengah-tengah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, apa artinya Taha? Taha itu lagi tidur. Toha nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah tafsirnya. Ada yang bilang la ya'lamu muradahu illallah. Tidak ada yang mengetahui artinya kecuali Allah, maknanya kecuali Allah. Ya ada yang bilang gitu lagi bukan belajar tafsir. Oh, saya udah lewatin aja. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan 'alaika kepada engkau. Ma tidaklah anzalna kami turunkan 'alaika kepada engkau. Siapa engkau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, sebuah Al-Qur'an litashqa, untuk kamu menderita. Jadi Al-Qur'an diturunkan bukan untuk kalian menderita. Kan ini turunnya untuk Nabi, disebutnya alaika, tapi ya berlaku juga untuk umatnya. Al-Quran melarang ini, Al-Quran memerintahkan itu. Ribet banget sih, banyak aturan untuk menjaga ente. Iya, untuk menjaga kita. Ditashqa
Jadi tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW untuk kamu menderita. Banyak aturan atau sehari harus baca 20 juz atau harus baca ya 5 juz paling banyak. Yang sanggup 5 juz, apalagi yang hafal Quran. Iya, hafal Quran minimal banget, haddul adna, batas minimal 5 juz per hari. Lebih dari itu kalau sanggup bismillah, kalau nggak sanggup jangan dari 5 juz. 5, 6. Karena banyak kegiatan yang lain, ada ilmu-ilmu yang lain. Iya, ada ilmu-ilmu yang lain yang harus dipelajari. Yang nggak kalah pentingnya demi sahnya ibadah ente. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullah, Allah menginginkan bikum untuk kalian yusr, kemudahan. Jadi pengen yang mudah. Allah tuh selalu memilih untuk umat Nabi kita Muhammad SAW sesuatu yang mudah. Wala yuridu bikumul usr, dan tidak menginginkan untuk kalian al-usr. Apa usr? Kesulitan. Jadi agama ini mudah. Sholat gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, tiduran. Gak bisa tiduran, tengkurap. Gak bisa tengkurap, sebisanya udah. Sebisanya udah. Gak ada air, ke debu. Gak boleh kena debu, ya gak usah tayamum juga. Udah sholat seadanya. Iya, gak ribet kan? Ngeri itu. Zakat, punya duit zakat. Kalau nggak punya, ya nggak usah. Pergi haji, punya duit, punya tenaga, berangkat. Kalau nggak punya, ya udah nggak usah. Nggak usah dipaksain. Puasa nggak sanggup puasa bang. Kalau puasanya kena emah misalnya, nggak usah puasa. Gampang. Yuridullah bikumul yusr. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, ada yang susah. Agama Islam ribet banget. Kata siapa ribet? Nanti belum belajar. Masa harus belajar fikih? Fikihnya ada banyak. Ada Safina, ada Fathul Qarib, ada Ghayat Taqrib, ada Bejuri, ada Fathul Mu'in. Ya kalau ente semakin banyak ilmu ente semakin mudah, gampang. Kalau nggak ada ilmunya ya susah hidup. Iya. Orang semakin banyak ilmu semakin mudah. Kayak orang anak pramuka atau anak pramuga. Tahu anak pramuga? Pramuka lambangnya apa? Hah? Apa? Tales. Hah? Singkong. Apa pramuka lambangnya? Tunas. Kenapa tunas kelapa? Hah? Karena dia bentuknya unik bang, aneh gitu. Di bawahnya bulat, di atasnya ada bendera-benderanya. Tunas kelapa itu menandakan kelapa, tunas, sesuatu yang akan tumbuh. Yang mana ini kelapa, buah kelapa, pohon kelapa, tumbuhan yang nama kelapa, itu semuanya bermanfaat. Tunas, ente taruh di sini tumbuh, ditaruh di air tumbuh, ditaruh di tanah tumbuh, ente taruh di udara tumbuh, semua. Iya, semua tempat dia bisa beradaptasi. Itu gambaran orang anak pramuka itu bisa di mana aja, ditaruh di hutan, survival bisa, ditaruh di laut, survival bisa, ditaruh di kota bisa, di pesantren bisa, di bulan bisa juga, misalnya gitu. Kenapa? Karena ada ilmunya, ada ilmu bertahan hidup namanya. Cara tali temali, cara bikin tali, bukan tali temali doang, cara bikin tali dari sabut kelapa. Ini kan kelapa, kan airnya bisa diminum, dagingnya bisa dimakan, batoknya bisa diarang.
Daunnya bisa jadi apa? Sapu lidi, ya banyak semua. Batangnya bisa jadi buat pajat pinang segala apa macam, semua bisa. Serabutnya bisa jadi tali tambang, semua bermanfaat. Tunas kelapa bisa di mana aja dia hidup. Kenapa? Karena ada ilmunya. Anda pernah dulu baca buku survival? Dulu masih SMP, masih kayak ente, masih pikirannya aneh-aneh aja gitu. Oh nih buku bagus nih. Ntar kalau Anda tersesat di hutan, Anda bisa bertahan hidup. Seenggaknya Anda baca lah gitu. Anda khatamin kalau nggak salah. Oh ini, cara itu. Cara memilih buah-buahan, kalau buahnya berwarna terang jangan dimakan karena dia takutnya ada racunnya. Kalau buahnya ada ini, kalau ada pertanda ini berarti ada ular. Kalau ada suara ini berarti ada macan. Semua dikasih tahu. Malam-malam kalau banyak nyamuk caranya begini. Kalau mau mandi, kalau buang air gitu. Semua dikasih tahu. Lebih bertahan hidup. Kalau banyak ilmunya gampang, kalau nggak punya ilmunya ya udah di situ aja orangnya introvert. Di rumah aja, keluar dikit wah langsung silo, nggak bisa kena matahari dia. Apa ini matahari? Wah saya nggak bisa kena matahari, masuk lagi dia. Ditaruh di pesantren sakit langsung, taruh di sekolah biasa luar sakit juga, nggak sanggup, takut timbul, nggak bisa hidup dia, hidup selalu di rumah doang. Iya. Jadi belajar fikih, kita kembali belajar fikih Al-Quran ya untuk ente mempermudah hidup. Semakin ente banyak ilmunya semakin gampang. Banyak orang datang ke Pak Kiai, saya mau curhat Pak Kiai gini Pak Kiai. Oh gitu. Jawabannya apa Pak Kiai? Ini. Nah, kok tahu Pak Kiai? Banyak ilmunya. Padahal ane kadang-kadang datang ke rumah ane itu, orang-orang yang pertanyaannya gampang banget, kagak tahu dia. Subhanallah, nggak tahu dia, gampang banget pertanyaan. Cuma yang namanya orang awam nggak tahu, nggak paham agama. Emang nggak boleh, nggak boleh. Emang kata siapa? Kata Nabi nggak boleh begitu. Oh, nggak boleh. Ternyata saya baru tahu Pak Ustadz. Ya baru tahu. Kemarin kemana aja? Nanya lagi, ini boleh gak Pak Ustadz? Boleh. Emang boleh Pak Ustadz? Iya boleh. Emang kenapa? Saya nggak pernah ngerti ya. Sayang yang tinggal ngerjain 20 tahun, 30 tahun hidup. Paham dong? Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Ad-dinu yusr. Agama adalah mudah. Kalau ente paham, kalau nggak paham ya susah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatu tadhkuru min salatiha qala ma 'alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana habbud din ilaihi ma dawama sahibu 'alaihi. Muttafaqun 'alaihi. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk kepadanya, masuk rumahnya gitu maksudnya. Masuk rumah Sayyidah Aisyah. Wa 'indaha imra'atun, dan bersama beliau imra'atun, seorang perempuan. Bersama Sayyidah Aisyah ada perempuan. Qala, Nabi bertanya, man hadhihi? Siapa ini? Qalat, maka beliau Sayyidah Aisyah menjawab, hadhihi fulana. Kata Qurannya fulani. Ini si Anu gitu. Fulana. Si Anu ada. Enggak disebutin namanya. Tadhkuru min salatiha. Sayyidah Aisyah menyebutkan salatnya. Jadi salat ini perempuan yang sedang bersama beliau, yang sedang bersama Sayyidah Aisyah disebutin. Tadhkuru min salatiha, menyebutkan salat perempuannya. Maksudnya gimana Bang? Disebutin, salatnya banyak banget. Kalau ruku setengah jam,
Kalau sujud 2 jam, kalau i'tidal 20 menit misalnya. Kalau kunut 15 menit, sebutin pokoknya. Wah, macam-macam. Salatnya sehari 200 rakaat misalnya. Anggaplah banyak. Itu maksud dari kalimat tadhkuru min salatiha. Qala mah. Maka Nabi menjawab, mah, cukup. Cukup. Maksudnya cukup. Jangan banyak-banyak ente salat. Sedang-sedang aja. Alaikum bima tutiqun. Kepada kalian apa yang kalian sanggupi. Alaikum kepada kalian bima tutiqun, apa yang kalian sanggupi. Jangan banyak-banyak, nanti enggak sanggup. Nabi kalau sholat sampai bengkak, beda Nabi, bukan kayak orang biasa. Kata Nabi SAW, lastu kahayatikum, saya enggak seperti kalian. Ya, saya enggak seperti kalian. Dengerin. Mah alaikum bima tutiqun, cukup atas kalian apa yang kalian sanggup. Yang enggak sanggup jangan. Fa wallahi demi Allah la yamalullah, Allah tidak akan bosan hatta tamallu, sampai kalian bosan. Jadi ya kalau kebanyakan semangat di awal doang, sononya enggak, bosen. Jadi yang istiqomah yang ini, dengerin selanjutnya. Wa kana habbuddin ilaihi, dan adalah agama yang paling dicintai, kepada Allah, madawama sahibuhu alaih. Dan adalah agama yang paling dicintai kepada Allah, madawama, apa yang didawamkan oleh sahibnya, oleh pelakunya, alaihi, atasnya, apa yang didawamkan oleh pelakunya atasnya, atas ibadah tersebut. Jadi apa? Khairul umuri madawama wa in qalla. Sebaik-baiknya urusan madawama, yang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah terus sampai meninggal, nggak pernah dilepas. Tahajudnya walaupun 2 rakaat lagi semangat tambahin 4 gitu, besoknya 2 lagi, 2 semangat 4 6 15 dan 2 lagi tambah dikit-dikit. Madawama sahibu alaih, apa yang didawamkan oleh pelakunya atas. Muttafaqun alaih. Wa ma kalimatun nahyin wa zajrin, wa ma'na la yamalullahu ay la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum wa yu'amilukum mu'amalatal mali hatta tamallu fatatruku, fa yanbaghi lakum an ta'khudhu ma tutiquna dawama 'alaihi liyaduma thawabuhu lakum wa fadluhu 'alaikum. Enggak usah diartiin. Wa 'an Anas radhiyallahu anhu qala ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yasaluna 'an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqallawha wa qalu ayna nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abada, wa qala al-akharu ana asumu ad-dahr abada wa la ufdir, wa qala al-akharu ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayhi faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisaa
faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata. Jadi Sayyidina Anas, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a thalathatu rahdin, datang 3 orang ila buyut, ke rumah azwajin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang datang ke rumah istri Nabi itu nggak dibukain pintu, ya, ngomongnya dari balik tembok, dari balik pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam, balik hijab, balik pintu. Udah, Sayyidah Aisyah di dalam, yang nanya di luar. Begitu nanti kalau ente jadi istri ya, ada datang laki-laki, assalamualaikum, ya, jadi Bu RT misalnya, atau ya jadi ustazah nikah sama udah. Intinya kalau ente jadi istri, datang tamu laki-laki, kagak ada suaminya, jangan dibuka, dari pintu aja kan. Waalaikumsalam. Iya, siapa? Anu. Paket, paket. Yang dibukain, iya taruh situ. Bayar, dan duitnya udah taruh situ. Jangan dibukain. Nggak sopan, bukan nggak sopan. Justru kalau dibuka nggak sopan. Ini suruh masuk, masuk sini. Suami saya lagi nggak ada, jangan. Duduk dulu minum teh, waduh. Nggak boleh. Kan ada anaknya, tetap nggak boleh. Kan pintu kebuka, tetap nggak boleh. Ada CCTV, tetap nggak boleh. Diem di luar situ. Siapa? Si Anu. Nyari siapa? Nyari bapak. Nggak ada bapak. Nah, pulangnya kapan ya nggak tahu. Jadi yang judes gitu. Jangan siapa? Oh, si Anu. Bapaknya nggak ada. Allah. Nggak boleh begitu ya. Harus judes. Siapa? Pelakpat ini cewek. Ini si Dadang. Nyari siapa? Nyari bapak, Bu. Nggak ada. Pulang kapan ya? Besok, ntar sore. Saya duduk di sini boleh? Kagak boleh, sekarang pulang lagi Pak. Kudunya begitu. Ini enggak, sama suaminya galak, sama orang lain lembut. Wah, terbalik gente. Sama suaminya judes banget. Assalamualaikum. Iya, ayah di mana? Iya, kapan pulang ya? Begitu. Yang manja kalau sama suaminya. Ayah di mana? Aduh, aku kangen. Ini belum nikah. Aduh. Ente ketawa sekarang, nanti ente rasain. Punya istri sama orang lembut. Kalau ente nggak begitu ya. Sama orang lembut, sama ente judes. Subhanallah. Banyak orang yang kejadian begitu. Atau kebalikannya, yang lakinya lembut sama orang lain, sama istrinya kayak macan, galak. Ini istri. Ayah di mana? Pulangnya kapan ya? Ntar sore. Jangan lama-lama ya. Ya, ini anak Dede udah nangis. Yang giliran sama orang, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bos misalnya. Bos dari mana aja? Ya, balik ente. Balik. Tanda-tanda kiamat gitu. Kalau di tempat kerja yang disiplin. Jadi jangan gemulai. Ente ketawa sekarang, nanti ente rasain bagaimana. Nggak enak, malu anda sama suaminya begitu. Pahala. Ayah di mana? Ayah lama banget sih. Nah, gitu. Iya. Suami tuh demen digituin. Jadi suami tuh suka jadi superhero,
pengen merasa melindungi orang yang lemah. Kan kalau gitu kan cewek, kenapa ngomongin gini ya, udah lanjut aja. Iya. Jadi suami itu laki-laki, ini omongan 45 tahun ke atas sebenarnya. Omongan 80 tahun ke atas sebenarnya. Yes. Ya buat ilmu buat ente lah ya. Suami itu laki lah, semua laki begitu, hampir rata-rata pengen jadi hero, entah itu pacar, entah itu suami, entah itu bapak, itu pengen jadi hero atau pahlawan bagi perempuan yang ringkih, yang rapuh. Dia nggak suka sama perempuan yang mandiri, nggak suka. Bukan nggak suka gimana, maksudnya kurang, jadi manja sama suami harus manja. Angkat galon sendiri, ini nyapu sendiri. Bilang aja, ayah, aku nggak nyampe, misalnya gitu. Aku nggak nyampe, itu kan nyampe. Itu suami demen banget gitu. Ini sama pacarnya begitu. Aduh. Iya. Ayo nanti beli pentol ya. Iya. Dibeli pentol. Iya, pokoknya nanti beli, pacarnya digituin. La haula wala quwwata. Jangan terbalik sama suaminya, ayah nanti beli pentol ya. Waduh, ini siapa ini manusia begini nih? Dia jadi nggak merasa, oh ini perempuan nggak butuh saya. Ini perempuan nggak butuh saya karena dia mandiri, nggak hilang. Jadi rasa mau menjadi pahlawannya hilang. Nah itu cara-cara pelakor, cara-cara penjahat, pencuri, pengambil laki orang tuh begitu. Dia merasa rapuh, merasa ini, manja. Luluh langsung laki-laki digituin kalau nggak punya iman ya. Luluh langsung laki-laki digituin. Iya, tahu yang perempuan. Jadi kalau sama suaminya yang manja. Ayah pulangnya kapan? Aku udah kangen nih. Aduh, ayah sini. Jangan, ayah pulang kapan? Ya, oh iya. Jangan lupa beli pentol ya. Jangan, ayah pulangnya kapan? Ya lama banget. Aku pengen beli pentol, boleh gak? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Nanti aku nangis dah. Kita kembali ila buyuti azwajin Nabi. Jadi ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang datang ke rumah istri Nabi itu belajarnya, ngajinya itu di mana? Di balik satir. Anda di Cianjur tuh Anda pernah masuk musola. Ini mihrab, bukan mimbar. Mihrabnya tuh yang buat imam, kan gede nih ya kan. Kalau ini tuh cuma buat imam doang segitu tuh. Buat satu sejadah muat. Ada bangkunya di atas. Itu pas banget mihrab ketutupan hordeng. Jadi masuk udah kayak tempat ruang ganti baju di mall-mall tuh, tahu kan, yang buat nyobain baju. Segitu doang udah. Mihrab masuk sejadah ada hordengnya lah. Ini buat apaan? Kalau di sini ngajar atau ustadznya kiainya ngajar yang muridnya perempuan, ibu-ibu misalnya di sini di balik udah. Di balik satir jadinya ada hordengnya. Udah, ustadznya ngomong aja sendiri, baca kitab sendiri, ada lampunya begitu. Di depannya hordeng, ibu-ibu di situ mau dengerin, mau kagak, mau bercanda terserah. Begitu emang harusnya begini ditutup semua. Yang perempuan aneh ganggu, harusnya. Baik dong. Yas'aluna an ibadatin Nabi, bertanya perihal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang ibadah Nabi. Nabi ibadahnya gimana sih? Lama, cepet, buru-buru, santai, atau menikmati, atau bagaimana? Berapa rakaat? Apa yang dibaca? Falamma ukhbiru, ketika diberitahu, kanahum taqallauha, seakan-akan mereka meremehkan. Nabi sholatnya lah,
sebentar gitu. Nabi sholatnya sebentar, seakan-akan diremehkan. Taqallauha, dianggap sedikit. Atau taqallauha bukan dianggap sedikit ibadah Nabi. Ada yang bilang taqallauha menganggap sedikit ibadah mereka. Jadi ada dua pendapat nih. Ada yang bilang dianggap sedikit ibadahnya Nabi. Kok Nabi sholat sebentar, rakaatnya dikit. Tapi ada yang bilang hanya di sini kembali ke amal mereka. Jadi, aduh, saya dikit banget sholatnya. Nabi 100 rakaat, saya cuma bisa 2 rakaat, 10 rakaat. Ada yang bilang ada dua pendapat. Waqalu, mereka berkata, aina nahnu minan nabi, di mana kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita di mana? Nabi jauh banget, udah sampai sana. Kita baru starter motor. Aina nahnu, di mana kami, di mana kita minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu, sudah diampuni ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu. Sudah diampuni dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhir, dan yang akan datang. Bukan dosa ya. Ini cuma ibarat doang. Jadi Nabi aja udah nggak punya dosa, ibadahnya masih banyak gitu. Kita gimana nih mau masuk surga? Nabi aja nggak punya dosa, ibadahnya banyak banget, tetap berharap surga. Dan kita bagaimana? Qala ahaduhum, berkata satu di antara mereka, amma ana fa usalliyal laila abada. Amma ana, kalau saya, fa usallil laila, akan sholat malam abada, selamanya, kagak bakal tidur. Saya bakal sholat mulai isya sampai subuh kagak tidur. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, wa ana asumu dahra abada wala uftir. Kalau saya puasa selamanya dan gak akan buka, dahsyat. Gak mau buka, jadi kayak biksu. Atau biksu tapak begitu, gak makan sama sekali. Cobain aja. Wa ana asumud dahra, dan saya puasa dahra selamanya, abadan, selama-lamanya. Ad-dahra itu setahun, abada selama-lamanya. Wala uftir, dan gak akan buka. Jadi sepanjang tahun, maksudnya sepanjang tahun bukan gak buka, maghrib gak buka, cuma terus, jadi sampai mati dia puasa. Badannya rusak loh kalau begitu modelnya. Iya, berubah langsung. Wala uftir tuh nggak akan buka sehari misalnya, besok nggak usah ada, besok capek, enggak, terus. Jadi bukan maghrib nggak buka, bukan, maghrib tetap buka. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain, wa ana a'tazilun nisa, kalau saya akan meninggalkan perempuan. Fala atazawwaju abada, enggak akan menikahi. Saya nggak mau nikah sama perempuan, saya mau ibadah aja. Dia nggak tahu nikah juga ibadah. Wa ana, dan ada pun saya, kalau saya atazilun nisa, akan meninggalkan perempuan. Fala atazawwaju abada, enggak akan menikah selamanya. Wah, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka, faqala, dan beliau bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang ngomong begini begitu, maksudnya enggak buka, maksudnya enggak bakal tidur, enggak nikah. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang ngomong begini begitu begini. Ama wallahi, demi Allah, innil akhsyakum lillah, demi Allah saya orang yang paling takut
wa atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi saya manusia paling bertakwa, manusia paling mulia saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakinni asum waufir, tapi saya puasa dan saya buka. Tapi asumu, saya puasa, wauftir, dan saya buka. Buka maksudnya besok ya nggak puasa. Sekarang puasa, besok nggak puasa. Besok puasa lagi, besok puasa lagi, besok nggak puasa. Jadi ada waktu di mana beliau nggak berpuasa. Wa usalli warqud, dan saya sholat, saya tidur juga. Habis sholat ya tidur, masa nggak tidur? Rusak badannya. Wa tazawwajun nisa, dan saya nikah dengan perempuan. Banyak lagi. Iya, 9. Sebelum meninggal sesudah meninggal Sayyidah Khadijah. Sebelum meninggal masih ada Sayyidah Khadijah 1 doang. Setia. Setelah beliau meninggal baru nikah. Banyak. Dan itu disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa orang membenci sunnahku falaysa minni, berarti dia bukan termasuk umatku. Siapa yang nggak mau nikah, kenapa? Saya mau ibadah. Nikah kan juga ibadah. Tapi kan repotnya itu dapat pahala. Nanti aneh bingung, pusing kalau ketemu perempuan, omongannya nyakitin, aneh udah trauma misalnya. Iya. Jadi Fajar Set Boy itu Fajar Set Boy. Tahu gak Fajar Set Boy? Sekarang hari apa? Hari Rabu. Oh, kirain hari Minggu. Kalau kata Fajar Set Boy gitu. Emang kenapa? Oh, kira dia menunggu, ternyata dia cari yang baru. Iya. Sekarang hari apa? Hari Rabu. Oh, aku kira hari Minggu. Emang kenapa? Kirain dia menunggu, ternyata cari yang baru. La haula wala quwwata illa billah. Jadi nggak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Saya pengen ibadah. Kenapa kalau nikah repot, nanti punya anak harus ngasih makan dapat pahala. Nanti aneh trauma sama perempuan, soalnya aneh pernah disakitin. Ente disakitin sama perempuan, sama istri ente misalnya, dapat pahala kalau sabar. Iya. Falaisa minni, muttafaqun alaihi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una qalaha thalatha, rawahu Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu